wabarakatuh. Saya Alvina Riyadatul Aizi. Saya akan mempresentasikan tugas Bahasa Indonesia saya yang artikel yang berjudul Pentingnya Mobile Banking dalam penjualan online. Jadi di bagian pertama itu ada pendahuluan, yang dimana ada latar belakang. Jadi dalam perubahan zaman yang semakin canggih, teknologi dapat dimanfaatkan oleh masyarakat masa kini dengan mencari penghasilan melalui ponselnya, yaitu dengan berbisnis online. Salah satu kecanggihan teknologi yaitu mobile banking. Kebanyakan pembisnis online menggunakan mobile banking untuk melakukan transaksi kepada para konsumennya. Ada dua sisi dalam menggunakan mobile banking, yaitu sisi negatif dan sisi positif. Di sisi positifnya yaitu penggunaan mobile banking untuk para pengusaha bisnis online sangat dibutuhkan, yaitu karena dengan mudahnya mereka mengecek pemasukan saldo yang telah dikirim oleh konsumennya dan terhindarnya penipuan dari konsumennya. Sisi negatifnya yaitu konsumen yang tidak berperilaku jujur dengan cara memasukkan bukti transfer tersebut. Jadi bisa disimpulkan bahwa mobile banking itu memiliki dua sisi, yaitu positif dan negatif. Jadi mobile banking tidak hanya mudah digunakan, tetapi dia juga memiliki dua sisi, yaitu yang tadi saya sebutkan, yaitu sisi positif dan sisi negatif. Selanjutnya ada rumusan masalah. Jadi ada 3 rumusan masalah. Yang pertama, apa manfaat mobile banking bagi masyarakat? Yang kedua, apa peran penting mobile banking dalam penjualan online? Yang ketiga, bagaimana pengaruh penggunaan mobile banking terhadap penjualan online? Jadi, dari 3 rumusan masalah ini akan dijelaskan di bagian isi, yang akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya di bagian kedua. Selanjutnya ada metode penyusunan, yaitu metode yang digunakan dalam penelitian ini ada metode pusaka. Metode pusaka adalah metode yang digunakan dengan mempelajari dan mengumpulkan data dari pusaka yang berhubungan dengan alat, baik berupa buku maupun informasi dari internet. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian dengan mengumpulkan referensi dari dokumen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ryan Isdihar. Di sini saya akan menjelaskan tentang mobile banking. Pengertian mobile banking itu sendiri, mobile banking merupakan suatu transaksi yang dilakukan oleh nasabah ke bank yang dapat dilakukan dengan mudah melalui ponsel Anda. Nah, mobile banking itu sendiri juga merupakan salah satu pengembangan dari m-banking. Yang membedakan mobile banking dan m-banking itu, kalau m-banking itu sendiri terpasang pada SIM card, sedangkan mobile banking itu sendiri sudah terinstall pada ponsel. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang keunggulan dan kelemahan dari mobile banking itu sendiri. Apa sih itu keunggulannya?
Keunggulan yang pertama adalah relatif mudah mendapatkan konektivitas. Yang kedua, fitur yang sederhana membuat mobile banking ini sangat menarik dan mudah didapatkan. Dan yang kedua, mempunyai fasilitas layanan yang terbaik. Dan yang keempat, mudah melakukan transaksi dengan sesama, sehingga dapat menghemat waktu juga. Lalu saya akan menjelaskan tentang kekurangan dari mobile banking itu sendiri. Mobile banking itu sendiri, yang pertama itu rentan diserang penipuan yang dinamakan dengan smishing. Smishing itu sendiri merupakan salah satu penipuan yang dilakukan oleh para hacker untuk memperoleh keuntungannya sendiri. Dan yang kedua, mobile banking itu tidak selalu kompatibel untuk semua smartphone. Kita ambil salah satu contohnya smartphone iPhone yang tidak terlalu mendukung adanya fasilitas mobile banking ini. Dan yang kedua, mobile banking itu tidak semuanya tersedia dalam bank. Jadi tidak semua nasabah melakukan berbagai transaksi melalui smartphone. Jadi begitu sulit untuk para pegawai bank. Dan yang keempat, mobile banking juga sulit untuk salah satu institusi finansial. Jadi sulit untuk mengembangkan berbagai proyeknya, termasuknya finansialnya juga. Yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari e-commerce dan juga m-commerce. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang e-commerce. E-commerce itu secara umum pengertiannya merupakan kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan dengan menggunakan jaringan internet, terutama elektronik. Dan dengan adanya e-commerce itu sendiri dapat memudahkan masyarakat untuk melakukan transaksinya. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang m-commerce. M-commerce itu sendiri merupakan pecahan dari e-commerce. Kalau m-commerce itu merupakan basicnya, dan m-commerce itu merupakan produk aslinya. Kita ambil salah satu seperti m-commerce itu, salah satunya Shopee, itu salah satu contohnya. Dan contoh kedua ada Lazada, Traveloka, dan yang lainnya. Dan di sini itu tujuannya memudahkan masyarakat untuk melakukan kegiatan transaksi jual beli secara online. Nah, di sini positifnya masyarakat tidak perlu pergi keluar rumah untuk mencari berbagai kebutuhannya, cukup dengan online dan menggunakan smartphone Anda, transaksi dapat dilakukan secara mudah. Begitu saja, sekian penjelasan yang saya jelaskan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Intan Fadila. Saya akan menjelaskan bagian 3, yaitu analisis pengaruh mobile banking terhadap penjualan online. Dalam bagian 3 ini, saya akan menjelaskan 3 rumusan masalah. Yang pertama, manfaat mobile banking dalam masyarakat. Manfaat mobile banking dalam masyarakat terdapat beberapa manfaat. Yang pertama, ada hemat waktu. Dengan mobile banking, masyarakat dapat melakukan transaksi seperti pengecekan saldo, pengiriman uang, atau yang biasa kita ketahui dengan transfer, dan transaksi-transaksinya hanya dengan satu aplikasi saja. Hal ini dapat mengefektifkan dan mengefisiensikan baik dari segi waktu maupun tenaga masyarakat, karena masyarakat tidak perlu datang ke bank atau ke ATM terdekat untuk melakukan transaksi-transaksi tersebut. Masyarakat hanya perlu menggunakan gadgetnya saja dengan satu aplikasi, maka transaksi tersebut dapat selesai dilakukan. Ini pun membuktikan bahwa lagi dan lagi teknologi sangat mengefektifkan waktu masyarakat. Yang kedua adalah mudah dalam pengawasan. M-banking akan terhubung ke dalam gawai kita, sehingga jika ada transaksi keluar atau masuk akan terlihat secara langsung dalam gawai kita. Jadi kita tidak perlu khawatir jika ada dana yang masuk sembarangan atau dana kita berkurang atau menghilang secara tiba-tiba, kita dapat langsung mengeceknya dalam gawai kita. Jadi memudahkan kita dalam pengawasan. Yang ketiga atau yang terakhir adalah praktis. M-banking hanya perlu menggunakan gawai dan internet saja dalam penggunaannya. Tidak perlu menggunakan laptop atau komputer atau hal-hal lain yang menyulitkan dalam penggunaannya. Karena M-banking telah dirancang sedemikian rupa untuk membantu dan memudahkan dalam kehidupan masyarakat. Sehingga sangat menjadi praktis dan efisien dalam penggunaannya. Rumusan masalah yang kedua, yaitu peran penting mobile banking terhadap penjualan online. Mobile banking memberikan banyak manfaat terhadap kehidupan masyarakat, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.
Begitu pula terhadap penjualan online. Dengan penjualan online, masyarakat tidak perlu mendatangi langsung toko untuk mencari barang yang mereka inginkan atau yang mereka butuhkan. Oleh karena itu, hampir semua para pedagang menjajakan barang dagangannya di internet. Karena masyarakat sekarang lebih memilih mencari barang yang mereka inginkan atau yang mereka butuhkan terlebih dahulu di internet daripada langsung mendatangi tokonya. Seperti yang dilansir dalam Detik Finance, menunjukkan bahwa rata-rata satu konsumen menghabiskan waktu berbelanja di marketplace 3-5 kali per bulan dan menghabiskan 15% pendapatan bulanannya. Hal ini semakin membuat para pedagang untuk menarik perhatian dan menarik minat masyarakat untuk membeli produknya di internet. Salah satunya dengan menawarkan cara pembayaran yang lebih mudah. Banyak cara pembayaran yang dapat dilakukan, misalnya dengan transfer ATM, bank, atau pembayaran melalui minimarket terdekat. Namun sekarang ada pembayaran yang lebih efektif, yaitu dengan menggunakan m-banking atau mobile banking. M-banking bukan nama yang asing lagi bagi masyarakat modern saat ini. Seperti yang dilansir dalam webkontan.co.id bahwa pengguna m-banking di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya. Oleh karena itu, penjualan online mulai menambahkan m-banking sebagai salah satu cara pembayarannya. Karena dengan m-banking, masyarakat dapat melakukan pembayaran kapan saja dan di mana saja, sehingga transaksi penjualan online dapat dilakukan secara cepat. Penjualan online dan m-banking adalah dua teknologi yang tidak dapat dipisahkan, karena saling membantu dan memiliki hubungan satu sama lain. Tidak dapat dipungkiri bahwa penggunaan m-banking banyak digunakan untuk melakukan pembayaran dalam penjualan online. Dan salah satu faktor dari minat pembeli melakukan penjualan online adalah kemudahan dalam pembayaran, yaitu dengan m-banking. Hal ini dibuktikan dengan survei yang dilakukan oleh Tempo.co pada Kamis 19 Desember 2019 bahwa tren penggunaan pembayaran elektronik dalam belanja online kian meningkat, yaitu 37% dengan menggunakan online banking atau mobile banking dan 20% dengan menggunakan transfer via ATM. Rumusan masalah yang ketiga, yaitu pengaruh mobile banking terhadap penjualan online. Seperti yang telah dijelaskan dalam peran penting mobile banking terhadap penjualan online, dapat disimpulkan bahwa mobile banking memberi pengaruh besar terhadap penjualan online. Salah satunya mempengaruhi hasil dari penjualan online. Karena dengan m-banking, masyarakat dapat melakukan pembelian dan penjualan online dengan mudah. Karena masyarakat tidak perlu mendatangi langsung toko dan melakukan pembayaran hanya dengan melalui. Di sini aku akan menjelaskan bagian 4, bagian penutup yang terdiri dari abstrak, kesimpulan, dan saran. Yang pertama ada bagian abstrak. Artikel kelompok kami sendiri itu berjudul tentang peran penting mobile banking dalam penjualan online. Artikel ini dilatar belakangi oleh kemajuan teknologi di bidang ekonomi. Artikel ini ditulis bertujuan untuk menjelaskan tentang manfaat dan peran dari mobile banking. Artikel ini ditulis menggunakan metode studi pustaka, yaitu mengumpulkan pendapat-pendapat dari para ahli yang sudah ada sebelumnya. Apa itu mobile banking? Mobile banking itu adalah salah satu layanan perbankan yang memudahkan nasabah dalam melakukan transaksi. Jadi, para nasabah itu cukup menggunakan handphone atau gawainya untuk bisa melakukan transaksi. Kita bisa melakukan pembayaran dan lain-lain, dan pembelian-pembelian yang dilakukan melalui bank itu sendiri. Lalu ada bagian kesimpulan. Di bagian kesimpulan yang pertama ada kelebihan mobile banking. Kelebihan dari mobile banking yang pertama itu adalah efisien. Menurut KBBI, efisien memiliki arti tepat, sesuai,
yang artinya tidak membuang-buang biaya, tenaga, dan waktu. Dengan adanya mobile banking ini sudah pasti efisien karena kita bisa melakukan transaksi dimanapun kita berada. Kedua yaitu ekonomis. Menurut KBBI, ekonomis artinya berhati-hati dalam menggunakan uang atau hemat. Kenapa mobile banking ekonomis? Karena penggunaan mobile banking sendiri kita nggak perlu mengeluarkan biaya administrasi untuk penggunaannya. Kelemahan dari mobile banking. Kelemahan dari mobile banking itu sendiri adalah rentannya terjadi penipuan. Kenapa rentan terjadi penipuan? Karena bisa saja, karena itu mobile banking, jadi bukti transfer itu atau bukti pembayaran berbentuk screenshot. Biasanya seperti itu. Karena hal itu, bisa saja seseorang menyalahgunakannya. Misalnya dengan diedit, itu bukan atas nama dia, tapi diganti menjadi atas nama pribadi seseorang itu. Atau bukti transfer yang lama diedit menjadi bukti transfer yang baru, tanggalnya, nominalnya, dan tujuan transfernya ke siapa. Bagian terakhir dari kesimpulan adalah manfaat dari mobile banking. Manfaat pertama dari mobile banking adalah hemat waktu. Kenapa mobile banking hemat waktu? Karena kita tidak perlu pergi ke ATM dulu untuk melakukan transaksi. Kita tidak perlu membuang waktu dengan melakukan perjalanan untuk datang ke ATM. Kita cukup melakukan transaksi itu dimanapun kita berada saat kita ingin melakukan transaksi tersebut. Banking yang kedua adalah praktis. Kenapa mobile banking praktis? Karena mudah digunakan di mana saja. Praktis kan berarti mudah digunakan. Nah, mobile banking sendiri cukup menggunakan gawai, kita bisa bertransaksi dimanapun, kapanpun yang kita inginkan. Lalu manfaat terakhir dari mobile banking adalah mudah dalam pengawasan. Mengapa mobile banking mudah dalam pengawasan? Karena setiap transaksi yang kita lakukan melalui mobile banking itu ada pesan yang masuk melalui gawai kita, melalui sistemnya. Misalnya ada transaksi transfer. Nah, transaksi itu masuk ke dalam pesan kita melalui gawai, jadi mudah diawasi kegiatan apa saja yang kita lakukan melalui mobile banking. Saran, kami mengharapkan masyarakat mengetahui manfaat dari mobile banking. Kami mengharapkan masyarakat mengetahui peran penting mobile banking dalam penjualan online. Dan terakhir, kami mengharapkan masyarakat mengetahui pengaruh mobile banking dalam penjualan online. Terima kasih sudah menyimak video presentasi kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.